Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nih teman ya. Selamat siang semuanya. Apa kabarnya buat seluruh komunitas Didi Channel ya. Semoga kalian baik dan sehat selalu teman. Oke, jadi di kesempatan kali ini teman ya, gue nggak fokus untuk ngupdate cryptocurrency teman ya, tapi gue lebih akan share sebuah informasi dan news teman ya, yang gue rasa informasi ini sangat kalian butuhkan ya teman. Ya, jadi buat hati-hati aja dan wanti-wanti ya teman. Oke, nah kiranya informasi apa nanti bakal gue jelasin detail ya di video ini gitu teman ya. Oke, dan pastikan kalian tonton sampai habis. Oh ya, buat teman-teman semua yang mungkin belum subscribe Didi Channel, kalian tinggal subscribe dulu teman, karena apa? Setiap harinya di sini gue akan update seputar news cryptocurrency serta sentimen-sentimennya. Jadi dipastikan kalian nggak bakal ketinggalan. Dan buat teman-teman semua yang mungkin nih belum gabung di grup Telegram gua ya, silahkan bergabung dulu ya. Di sini juga gua setiap harinya akan share seputar info news cryptocurrency temen ya, serta sentimen-sentimennya temen ya. Jadi gue pastiin juga kalian nggak bakal ketinggalan ya mengenai info seputar news cryptocurrency di sini gitu teman ya. Dan kalian juga yang pasti nanti bisa juga sharing ya mengenai cryptocurrency dengan gua dan teman-teman yang ada di grup Telegram gua. Oke. Jadi tunggu apa lagi teman ya, joinnya gratis, linknya udah gue sediain di kolom deskripsi semua teman ya. Gue tunggu kalian di grup Telegram gua. Oke. So kita langsung aja untuk ngepantau market kripto saat ini teman ya. Di sini kalau gue masuk ya di coin market cap, memang saat ini yang trending apa sih ini? Yang trending itu ini ini ya, coin Taylor ya, Taylor, tulisannya telur gitu ya. TRB teman. Ini kalau nggak salah dia apa namanya, projectnya itu kayak Oracle blockchain gitu ya, pelengkap ya, infrastruktur Oracle, intinya seperti itu. Dan dia memiliki supply kalau nggak salah tadi itu sekitar 2 jutaan ya. Jadi ini TRB ini tokennya ini ya cukup bullish, apa namanya, perkembangannya cukup pesat banget ya, karena masih di beberapa bulan yang lalu dia masih di rate sekitar 20 ya, $20, dan saat ini udah 200 berapa. Jadi perkembangannya itu kayak token Tau, koin-koin Tau itu yang pernah gue review temen ya. Kalian masih inget nggak di bulan lalu ya? Jadi perkembangannya seperti itu, langsung wush gitu harganya temen ya, karena supply-nya cukup dikit banget. Tapi menurut analisa dari coin market cap, coin Taylor ini kepemilikannya banyak yang dimiliki oleh whale ya temen ya. Karena memang supply-nya sedikit itu temen. Jadi marketnya itu mudah di apa namanya, dinaik turunkan, intinya seperti itu ya teman. Dan baru-baru ini juga Solana sama Bong ya lagi trading juga, karena Solana kemarin tuh mengalami pertumbuhan berapa, 5% kalau nggak salah ya, meskipun ini sudah mulai turun lagi. Dan kalau kita lihat untuk faktor Fear and Greed Index saat ini menurun ya teman, di angka 68 teman. Artinya tingkat ketakutan para investor itu membesar lagi teman ya, menyebabkan faktor Fear and Greed Index-nya itu turun. Intinya seperti itu teman ya. Karena apa bang ya, karena mungkin nggak jauh-jauh dari akhir tahun ini ya, mau akhir tahun. Gue udah bilang ke teman-teman semua ya, mau akhir tahun di bulan-bulan lalu ya, menjelang akhir tahun kalian siapkan stablecoin yang banyak ya. Nanti buat jaga-jaga ketika market crash, kalian bisa serok koin-koin potensial menurut riset dan dior kalian masing-masing. Itu seperti itu. Dan untuk Ethereum teman ya, Ethereum itu kemarin sempat melonjak tajam ya di level 2400 ya. Lalu harganya turun. Nah, kenapa harganya turun bang? Itu sebenarnya udah gue infoin ya temennya di grup Telegram temennya, di mana penurunan harga dari Ethereum kemarin itu sempat dikarenakan karena si Donald Trump ya menjual kepemilikan NFT-nya teman. Di mana diketahui ya dari data intelijen kripto analis ya, Arkham ini teman, katanya kepemilikan saldo dari Donald Trump itu totalnya ya sekitar 4 juta US dollar. Nah, dia itu ngejual kepemilikan NFT-nya sebesar 1.325 ETH ya. Jadi katanya itu terindeks di sini tuh sekitar 3 juta dolar yang dijual ya ke market. Ya makanya untuk kalau kita lihat ya, market Ethereum kemarin itu langsung turun ya, karena kan kemarin sempat naik 8% ya teman, 2 atau 3 hari kemarin ya.
Jadi seperti itu. Itu udah gue infoin juga di grup-grup Telegram ya, mengenai si Donald Trump ini, dan banyak lagi info-info news seputar cryptocurrency yang gue infoin. Jadi buat teman-teman semua, rasanya rugi banget kalau nggak segera gabung ya. Linknya udah gue sediain di kolom deskripsi. Oke teman. Nah untuk altcoin ya, performa dalam 7 hari terakhir ini kena di BNB ya teman. Di BNB itu naik pesat ya, 18,86%, dan saat ini berada di level 317 ya. Dan untuk Solana, performanya juga nggak kalah menarik ya. Dia itu naik 10% lebih ya dalam kurun waktu 7 hari terakhir ya. Kalau kita scroll bawah, di sini ada juga Polygon yang memiliki potensi yang cukup kenceng ya di 1 minggu terakhir, dan ada Uniswap yang mengalami kenaikan 25% ya. Jadi jadi itu sebatas informasi aja buat teman-teman semua untuk altcoin ya. Tentunya gue rasa nggak cuma gue ya, mungkin banyak teman-teman semua saat ini mencari game ya, atau mencari sebuah permata, atau mencari koin-koin yang cukup potensial banget ya, cukup potensial banget akan mengalami lonjakan atau kenaikan di 2024, di 2025 ya teman, pasti itu ya. Nah tapi di sini ada informasi yang harus kalian tahu teman ya. Jadi baru-baru ini teman, Binance itu ya mengumumkan ya, mereka itu akan mendelisting ya pasangan koin-koin privasi teman ya, koin-koin privasi ya teman ya. Jadi mengapa mereka itu nggak nge-support koin-koin privasi teman ya, karena transaksinya itu loh teman ya, transaksinya itu karena memang kripto kan didesain desentralisasi gitu teman ya. Nah menurut pendiri koin privasi ini teman ya, ada kelemahan di desentralisasi itu ya, ada celah. Nanti bakal kita unjuk ya apa itu koin privasi. Intinya kenapa Binance ini akan mendelisting koin-koin privasi ya, seperti DCR, DAsh ya, ZEC, Zen, PIFX, NEV ya, SCRT ya. Jadi koin-koin ini yang wajib kalian hindari teman ya. Karena ini kenapa dia ngedelisting ya, karena ini nggak jauh kaitannya dengan peraturan regulasi gitu teman ya. Dan gak hanya Binance ya, di sini juga ada pihak OKEX atau OKX yang akan menghapus beberapa pasangan perdagangan spot teman ya. Ini nggak jauh-jauh juga dari koin-koin privasi teman ya. Oke, kalian bisa lihat sendiri, ini tempat pasangan perdagangannya ini ya akan dihapus juga teman ya, mengenai koin-koin privasi ini teman. Jadi erat kaitannya ini dengan regulator ya teman ya, atau peraturan-peraturan yang nggak nge-support koin-koin privasi seperti ini gitu teman. Nah ini juga gue kutip ya dari bitcoin.com ya, dimana OKX untuk memutuskan hubungan dengan koin privasi di tengah panasnya regulasi memicu penurunan pasar. Jadi ada beberapa koin yang harus kalian hindari ya di tahun 2024. Salah satunya ya koin-koin privasi ini gitu teman ya. Jadi di sini teman ya, token privasi terkena dampak OKX bergabung dengan Binance dalam gelombang penghapusan daftar besar cuy ya. Jadi gue rasa koin-koin yang tercantum di sini teman ya, ini harus kalian hindari ya. Ya seperti yang diumumkan di Binance dan OKX tadi harus kalian hindari, ada beberapa ya. Dan ini dari bitcoin.com juga disebutkan teman ya. Ada Zen, XMR ya, Capo, Dash, FNN, CFP. Pokoknya koin-koin privasi ya harus kalian hindari. Karena apa? Karena ini ya, katanya OKX aja dia itu mengungkapkan penghapusan 20 pasangan dagang yang akan berhenti beroperasi setelah 5 Januari 2024. Jadi kalian harus teman ya, harus menghindari koin-koin privasi ini karena ini erat kaitannya dengan regulasi ya. Karena regulasi itu nggak nge-support koin privasi. Jadi takutnya itu buat money laundry teman ya. Jadi takutnya itu. Nah, mengenai apa itu koin privasi, kalau gue cek di Coin Market Cap ya, koin privasi itu intinya ya sama sebenarnya kayak koin kripto lainnya, cuma dalam transaksi ya mereka itu bersifat private ya, atau anonim dengan mengaburkan asal dan tujuannya ya. Jadi kalau kalian lacak di BSC scan gitu ya, misalkan ya di Explorer blockchain itu nggak kelacak gitu teman. Dia itu private banget untuk informasinya. Tujuannya kemana itu kita nggak bisa tahu ya. Di sini dijelaskan transaksi blockchain private dan anonim dengan mengaburkan asal dan tujuannya. Jadi lebih private. Nah ini yang nggak didukung oleh beberapa
atau oleh banyak regulator ya atau peraturan di sebuah suatu negara gitu teman ya. Karena ini kan memicu ya transaksi, misalkan ada pencucian uang atau money laundry itu nggak bisa kedetek karena tokennya itu di private ya untuk sistem transaksinya, meskipun itu dalam blockchain ya teman. Oke, jadi mereka tuh nggak nge-support koin-koin privasi seperti ini. Dalam semangat transparansi Bitcoin, blockchain non privasi lainnya memungkinkan siapa saja untuk melihat alamat publik ya dan transaksi di jaringan mereka, yang membuat relatif mudah untuk melacak setoran penarikan seseorang ya. Karena memang blockchain diciptakan untuk sistem transparansi ya, artinya semua orang itu bisa mengetahui transaksinya itu mengarah kemana ya teman ya, dan ini dikirim dari mana. Kita kan bisa itu ngecek transaksi tersebut lewat blockchain explorer teman ya, semua chain lah ya, kita bisa ngecek tersebut. Nah, karena adanya koin privasi ini ya, jadi koin-koin privasi ini nggak bisa kita cek karena dia mengaburkan asal dan tujuan transaksinya. Ya, itu yang nggak disupport oleh regulasi. Makanya di sini pihak Binance dan OKX temennya diberitakan oleh Bitcoin.com katanya akan menghapus 20 pasangan ini dari OKX ya, yang akan memberhentikan operasi itu per 5 Januari 2024. Jadi gue rasa ya, kalian hindari koin-koin privasi seperti ini, teman. Ya, ini ada XMR, Capo, Das ya. Ini kalian hindari koin-koin seperti ini. Ini karena erat kaitannya dengan nanti bentrok sama banyak regulasi ya temen ya di suatu negara ya, karena ini benar-benar memicu ya, ada potensi money laundry nggak bisa dilacak di sini gitu teman ya. Oke, intinya seperti itu yang ditakutkan oleh banyak badan regulasi teman ya. Kenapa sekelas Binance dan OKX dia akan menghentikan perdagangan di spot untuk token-token privasi atau koin-koin privasi ini. Dan di sini kalian bisa lihat ya, kalian bisa screenshot atau gimana ya di sini. Ini koin-koin yang nantinya akan dihentikan ya teman ya. Ini waktu penghapusan udah dijadwalkan ya. Ini di OKX teman ya, per 5 Januari 2024. Jadi kalian bisa lihat ada banyak sekali teman ya. Ini pasang-pasangannya ya. Ini akan dihapus, intinya seperti itu teman ya. Ini banyak lagi ya, kalian bisa baca-baca sendiri. Nanti mungkin untuk linknya nih gue sediain di kolom deskripsi ya, jadi kalian bisa baca-baca sendiri gitu teman. Dan untuk informasi koin privasi ini ya, mungkin kalian mau baca-baca juga ya teman, kalian bisa nanti klik di kolom komentar teman ya. Kenapa koin privasi itu diciptakan teman ya? Faktanya katanya Bitcoin itu menawarkan lebih sedikit privasi daripada mata uang fiat katanya ya. Jadi koin privasi ini ada pro kontra. Yang pro-nya itu dia mengatakan bahwa Bitcoin itu masih punya banyak kelemahan, salah satunya di privasi pada mata uang Bitcoin itu sendiri ya. Karena kalau kita ke blockchain explorer ya misalkan ya, itu kan transaksinya kelihatan banget ya, ini dari ini ke sini, dikirim ke sini, lalu dikirim kemana lagi gitu ya teman, itu kelihatan. Nah, itu menurut bagi orang-orang kalangan yang pro privasi itu sangat gak aman, makanya mereka menciptakan koin-koin privasi ini. Tapi menurut badan regulasi banyak negara, koin-koin privasi ini cukup berbahaya atau berpotensi untuk dijadikan sebuah salah satu token atau koin transaksi untuk percobaan money laundry ya teman. Makanya ini sangat berbentrokan banget, makanya nggak salah untuk Binance dan OKX mengumumkan hal ini untuk penghapusan koin-koin tersebut di bursa exchange-nya. Jadi gue rasa kalian harus menghindari bener-bener koin privasi ini yang nantinya akan dihapus ya oleh OKX dan Binance per 5 Januari 2024 teman. Nah, kalau kita lihat teman ya, untuk market saat ini kan memang cenderung menurun ya, cenderung menurun. Tapi meskipun cenderung menurun, kalian bisa cek di Block Explorer ya untuk cari-cari sekiranya koin atau token mana yang masih berpotensi besar kalian cuan di masa bull run ya. Contohnya misalkan di sini kita pergi ke blockchaincenter.net ya. Kita lihat untuk Bitcoin ya. Dari ATH-nya Bitcoin udah minus 37. Kalau di bulan-bulan lalu kan minus sampai 70-80 temen ya. Sekarang udah minus 37. Artinya ada kenaikan untuk Bitcoin selama ini. Ya, bahkan performa Bitcoin Ethereum saat ini itu cukup baik daripada 1,5 tahun yang lalu, intinya seperti itu. Nah, di sini untuk Ethereum dari all time high-nya itu dia masih minus 50%. Dan kalau kalian cek di Block Explorer ini, ya ini rata-rata minusnya itu 50-70% ya, rata-rata, bahkan ada yang 90%. Nah, artinya ketika koin-koin ini ya, misalkan top 20 aja, dia bisa naik ke all time high sebelumnya di masa bull run tiba. Intinya kalian udah dapat gambaran nih kalian untung berapa persen di sini
ya ketika nyampe di all time high-nya lagi ya teman. Jadi kalian bisa pilah-pilah sendiri di sini. Kayak misalkan Avalanche nih ya, dari all time high-nya dia minus 71. Ketika Avalanche ini atau Avak ini nyampe di all time high-nya, kalian udah cuan segini banyaknya. Intinya seperti itu. Ya, kalau melihat ini masih berpotensi cuan banyak, artinya untuk harga saat ini ya, ini masih berpeluang banget buat kalian cuan di masa bull run ya. Apakah mungkin nanti nyampe all time high ya? Gue rasa lebih ya. Ketika ETF itu di spot Bitcoin disetujui dan Bitcoin boom, gue rasa gak mau kemungkinan altcoin lainnya juga akan kena dampaknya. Ya, akan kena dampaknya. Meskipun nggak secara langsung. Gue rasa lebih dominan ke Bitcoin dulu untuk kenaikan harganya nanti. Ya, tapi tetap kalian harus hati-hati sekarang akhir tahun. Ya, akhir tahun kalian wait and see dan tunggu dulu. Yang penting kalian bisa cek-cek sendiri aja koinnya tuh minus sampai berapa persen dari all time high di blockchain center ini ya. Biasanya gue juga beracuan pada ini juga untuk ngelihat seberapa jauh ya minus dari all time high dari sebuah koin atau token. Intinya seperti itu ya teman. Dan mungkin itu aja ya informasi yang gue sampaikan mengenai pihak Binance dan OKX yang akan segera menghapus beberapa koin privasi dari bursanya. Jadi kalian harus menghindari koin-koin ini ya. Deadline-nya tuh per 5 Januari 2024 teman, karena ini berbentrokan banget dengan regulasi ya. Kita tahu CZ Binance kemarin terakhir udah kena denda ya, masalah pelanggaran-pelanggaran itu teman ya. Ya mungkin mereka nggak mau kena denda lagi atau gimana ya, nggak mau berurusan dengan regulasi karena ribet banget temen ya. Jadi intinya kalian hindari koin-koin tersebut. Nanti untuk linknya semua gue sediain di kolom deskripsi, kalian bisa baca-baca sendiri untuk detailnya ya. Dan tetap teman, sebelum gue akhirin video ini, di sini ada disclaimer on bahwa untuk trading dan investasi di dunia cryptocurrency itu sifatnya sangat berbahaya atau sangat-sangat beresiko tinggi teman. Jadi bijaklah kalian nih dalam mengelola atau memanajemen keuangan kalian. Semua keputusan yang kalian ambil adalah tanggung jawab kalian masing-masing. Di sini Didi hanya memberikan informasi yang Didi tahu untuk kalian semua. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan di video ini. Semoga bisa bermanfaat. Jika kalian suka video ini, jangan lupa kalian klik like, share, komen, and di subscribe teman, karena sekali subscribe itu gratis. Dan tentunya kalian akan mendapatkan update-update video terbaru dan info-info terbaru dari Didi Channel. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.